Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ambeien di seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan saya Khalid Amrullah. Pagi ini saya ingin menceritakan pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Wiwin Winingsih dari Majalengka, Jawa Barat ya. Mbak Wiwin ini punya penyakit Ambeien dan sudah operasi, sudah hampir sebulan. Dia mengalami gatal-gatal seperti biasa, seperti kita alami, gatal-gatal di anusnya itu. Kemudian dia menggunakan rebusan daun sirih ya. Jadi ini bagi teman-teman yang mengalami hal serupa dan bingung diapain, ini coba direbuskan 5 lembar daun sirih sama 1 gayung air begitu ya. Kemudian kemudian direbus sampai mendidih. Kemudian setelah itu dicampur air dingin supaya hangat-hangat kukuk itu, baru direndam anusnya di situ beberapa saat. Kemudian itu bisa diulang sehari 2 kali ya. Katanya Mbak Wiwin ini itu gatalnya bisa berkurang dan nyaman begitu ya, enak gitu. Nah, ini bisa dicoba bagi teman-teman yang sering kena gatal atau yang mengalami gatal-gatal sudah beberapa hari dan bingung, itu bisa dicoba. Kalau yang ini memang saya tidak melakukan, tapi saya juga mengalami gatal. Gatal itu saya juga mengalami, kuatal sekali itu berapa hari begitu setelah seminggu atau berapa hari setelah operasi gitu ya. Saya lupa, ini tidak mencatat waktu saya pas gatal-gatal itu. Mau digaruk itu takut, mau nggak digaruk itu waduh gatal rasanya. Akhirnya waktu itu saya rendam aja, saya rendam pakai air hangat, pakai Dettol. Itu andalan saya dulu. Nah, ini ada informasi baru pakai rebusan daun sirih. Nah, kan ini murah, karena ini murah. Jadi kalau nggak punya daun sirih minta ke tetangga, barangkali ada. Kalau nggak ada ya beli ke pasar lah. Daun sirih juga murah. Itu bisa dicoba bagi yang bingung-bingung ya, karena memang manfaat daun sirih itu banyak ya, bahkan untuk kewanitaan macam-macam itu juga di kedokteran itu di Google itu banyak manfaatnya ya. Jadi sekalian direndam dua-duanya. Direndam itu bagus informasinya bagus. Nah, untuk mak-mak ya, kalau bapak-bapak nggak usah, cukup lubangnya yang anus saja. Dan itu akan mengurangi rasa gatal katanya dia coba aja. Ini saya sudah melakukan beberapa hari, sehari 2 kali direndam gitu. Ini bagi yang bingung ya. Kalau yang sudah nemu obatnya ya nggak apa-apa, karena tidak hanya itu, banyak juga yang sembuh dengan diolesi salep, ada yang diolesi, kalau saya minyak tawon, ada lagi yang lain lah ya. Tapi ini alternatif kalau siapa tahu di sekitar Anda itu banyak daun sirih, daripada nganggur coba aja ya. Nah, kemudian selain minum daun sirih untuk mengeringkan luka-luka, Mbak Wiwin ini menggunakan rebusan daun binahong. Nah, kalau yang ini diminum katanya nggak enak rasanya, tapi demi kesembuhan ya tetap dilakukan. Minum daun binahong dan sering makan ikan gabus. Ikan gabus itu memang ikan albumin itu yang menghasilkan minyak albumin itu bagus untuk mengeringkan luka. Walhasil dia setelah operasi sampai sebulan itu tidak pernah mengalami pendarahan. Jadi untuk operasinya lancar lah, bagus hasilnya. Tapi apakah semuanya bagus, semuanya lancar? Enggak, Mbak Wiwin ini punya kendala sulit BAB. Dia merasa anusnya lebih sempit. Tapi jari tengah masih masuk. Jari tengah dimasukkan masih bisa. Itu artinya sebenarnya wajar ya. Kalau ingin businasi itu bisa dilakukan dengan jari. Kalau sudah jarinya lancar, bisa dengan lilin dengan ukuran yang lebih gede. Yang lebih gede dibiasakan begitu. Mumpung masih sebulan 2 bulan itu masih bisa. Kalau di atas 6 bulan konon tidak efektif. Saya kalau yang businasi tidak melakukan, karena saya tidak tahu. Berkali-kali saya sampaikan seperti itu. Nah, itu yang untuk gatal-gatal setelah operasi. Kemudian untuk menghilangi darah, mengurangi darah setelah operasi, mengeringkan luka operasi, itu bisa dicoba rebusan daun binahong, termasuk juga minum albumin. Itu versinya Mbak Wiwin. Semoga saja yang masih bingung dan mencoba, kan daun binahong kan juga barangkali ada ya di sekitar Anda, terutama yang tinggal di kampung-kampung itu. Kalau nggak ada mungkin bisa ditanam atau minta bibitnya.
itu siapa tahu cocok. Nah, kita ini kan kalau obat kan banyak di apotek, nanya obat ini pasti dikasih, tapi kan beli. Itu saudara-saudara, semoga saudara-saudara ada apa namanya, solusi alternatif, tidak bingung terus, karena masih banyak sampai sekarang itu yang bingung aja. Bingung itu pertama mungkin ya, dia melihat YouTube saya itu hanya satu mungkin ya, tidak banyak, karena di YouTube saya itu sebenarnya hampir yang ditanyakan itu sudah pernah dibahas di situ. Tapi nggak apa-apa, bebas aja nanya, nggak apa-apa. Kalau saya sempat jawab, saya jawab, saya bales gitu. Dan bagi Anda yang sekarang masih sedang seru-serunya, sedang mengalami sembelit terutama, banyak ini yang sembelit dan merasa penyempitan, itu tenang saja. Kemarin itu ada yang hampir sebulan itu nggak BAB, katanya sih begitu. Apa iya ya? Ya mungkin keluarnya dikit banget, dia merasa itu bukan BAB. Ini bagaimana? Saya ini kayak anusnya buatan, anus buatan saya nggak paham. Anus buatan itu apa dilubangi lagi begitu? Nah, sehingga saya tidak bisa banyak ini ya, bisa banyak memberikan saran ya, karena tidak mengalami. Katanya itu dihilangkan semua ambeien-nya terus dibikinkan anus buatan. Awal-awal BAB-nya lancar, tapi ini sembelit kayak nggak ada lubangnya, tapi masih bisa kentut. Nah, menurut saya kalau masih bisa kentut berarti ada lubangnya, mungkin hanya kecil gitu. Nah, ini juga perlu businasi kalau memang sebulan 2 bulan belum masih sulit saja. Itu sempat WA ke saya dan saya agak bingung juga menanggapinya. Tapi semoga masnya ini sudah menemukan solusi ya. Itu 2-3 hari atau 4 hari yang lalu komunikasi dengan saya. Dan bagi Anda yang ada juga yang masih bingung takut operasi sampai hari ini, monggo, nggak apa-apa, nggak usah operasi. Usahakan aja dirawat dengan cara-cara yang tidak perlu operasi. Cuman ya efektivitas kesembuhannya itu naik turun. Kadang-kadang itu kambuh, kadang hilang, kadang kambuh, kadang hilang. Begitu terus. Saya dulu juga begitu. Kalau pas merasa enak itu ya enak berapa bulan gitu. Tapi nanti pas kambuh itu keluar terus. Benjolannya keluar terus dan risih gitu ya. Nah, tetangga saya juga ada yang begitu, mau operasi sudah ke Surabaya, ke pusat apa, pokoknya nggak tak sebut ya tempatnya, ke sana, karena ya harus bayar sekitar 11 jutaan begitu. Akhirnya mau diobati dulu gitu, mau diobati dengan metode-metode yang konvensional lah ya, diobati, diolesi, minum apa begitu. Ya seperti dia itu juga, kalau pas enak ya enak, tapi kalau pas nggak enak, sakit, keluar darah macam-macam, keluar benjolan, ganggu gitu ya, karena tidak dioperasi. Saya belum pernah menemukan yang tidak operasi terus kempes-pes, nggak balik blas begitu, nggak kambuh sama sekali. Itu saya belum menemukan testimoni dari teman-teman. Kalau ada, saya berkali-kali monggo di share di sini supaya yang sakit itu bisa mencoba juga menggunakan metode itu. Kan menarik kan, tanpa operasi bisa kempes, hilang, bersih, tanpa berdarah, tanpa penyempitan, tanpa sembelit, tanpa gatel, tanpa benjolan, tanpa apa, kan menarik itu. Cuman saya belum nemu itu yang seperti itu. Cuma ada yang bilang katanya di mana itu Pak tempat berobatnya, sudah nggak jawab. Nah, itu bagi saya ya informasi yang tidak lengkap gitu. Begitu ya saudara-saudara ya, sedikit info dari saya. Jangan bosan-bosan ya nyimak, terutama teman-teman yang sakit ambeien. Share ke teman Anda, komen-komen ya, supaya ini bermanfaat. Dan saya doakan yang sakit-sakit itu segera sembuh, yang sudah operasi sabar ya, 2 bulan 3 bulan belum sembuh sabar, tenang, nanti pasti sembuh. Kita doakan bersama-sama, semoga lekas sembuh. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.